Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang terhormat Bunda Sugihartati, SPA, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Anak Masalah Sosial. Di sini saya Iksanul Sodikin dengan NIM 211F10017 Prodi PLB akan mempresentasikan beberapa materi untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester. Baik, langsung masuk ke materi. Akibat anak penyandang sosial. Anak penyandang masalah sosial adalah anak yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya dalam kurung jasmani, rohani, dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan, dan perubahan lingkungan secara mendadak yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. Anak penyandang masalah sosial perlu mendapat perhatian khusus. Pemerintah harus dapat meningkatkan kinerjanya dalam meningkatkan penanganan penyandang masalah sosial. Untuk menyikapi dampak makin beratnya masyarakat menanggung beban hidup, oleh karena itu anak penyandang masalah sosial perlu diberdayakan, salah satunya melalui pemberian pendidikan sehingga dapat lebih memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Satu, anak terlantar. Anak terlantar adalah anak yang berusia 6 tahun sampai 18 tahun yang didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana. Kriteria: A. Berasal dari keluarga fakir miskin. B. Anak yang dilalaikan oleh orang tuanya. Dan C. Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. 2. Anak penyandang disabilitas. Kriteria: A. Memiliki hambatan untuk melakukan suatu aktivitas sehari-hari. B. Mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari. C. Tidak mampu memecahkan masalah secara memadai. Tiga, anak korban tindakan kekerasan. Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Bentuk-bentuk kekerasan lainnya
ataupun dengan membiarkan bentuk-bentuk kekerasan lainnya, membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu. 4. Anak yang berhadapan dengan hukum. Anak berhadapan dengan hukum mesti mendapat perlindungan khusus. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun. Meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana. Lima, anak yang memerlukan lindungan khusus. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, dan anak tereksploitasi, mencakup eksploitasi ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, dan nafsa. Kesimpulannya, penyebab anak menyandang masalah sosial sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak yang bersangkutan, dan tentunya hal tersebut memerlukan peranan dari keseluruhan, dimulai dari keluarga, lingkungan, dan pemerintah. Kita sebagai manusia hanya bisa meminimalisir hal sedemikian rupa dengan ilmu ataupun materi, menjadi manusia terbaik dengan saling membantu. Selanjutnya yaitu materi konsep pendidikan anak masalah sosial. Apa itu anak bermasalah sosial? Masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Faktor yang mempengaruhi anak bermasalah sosial: kemiskinan, yaitu suatu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Ketidakharmonisan keluarga, di mana unit keluarga yang tidak lengkap, disorganisasi keluarga karena putusnya perkawinan, adanya kekurangan dalam keluarga tersebut, yaitu dalam hal komunikasi antara anggota-anggotanya. Sedangkan peran keluarga sendiri yaitu sebagai tempat pertama bagi seseorang memulai mengenal interaksi dan komunikasi serta sosialisasi itu terjadi. Dari individu memperhatikan tindakan, perilaku, interaksi, dan komunikasi yang diperlihatkan orang tua kepada anaknya. Rumah pertama yang menjadi
tempat untuk berlindung, berteduh, serta menjalin keharmonisan kehidupan. Bentuk-bentuk anak bermasalah sosial: perselisihan, kriminalitas, ketidakharmonisan keluarga, kebodohan, dan kemiskinan. Menangani gangguan sosial emosi pada anak dengan terapi. Mencari akar penyebabnya. Membuat anak merasa aman. Membantu anak mengatasi kecemasannya. Mengalihkan anak dengan kegiatan lain. Melakukan hal yang membuat anak tenang. Penanganan anak bermasalah sosial. Menangani gangguan sosial emosi melalui perilaku. Terapi bermain, terapi tulisan tangan, terapi alat musik, terapi seni. Materi selanjutnya yaitu gepeng, anak pemulung, dan anak jalanan. Pengertian gepeng. Kata gelandangan dan pengemis disingkat dengan gepeng. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Pengertian anak jalanan. Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri berusia 5-18 tahun. Melakukan kegiatan di jalan. Gepeng menurut Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang penanganan gelandangan dan pengemis. Pasal 5 dan pasal 6 menjelaskan bahwa gelandangan adalah orang-orang dengan kriteria antara lain: A. Tanpa kartu tanda penduduk (KTP). B. Tanpa tempat tinggal yang pasti atau tetap. C. Tanpa penghasilan yang tetap. D. Tanpa rencana hari ke depan anak-anaknya maupun dirinya. Kriteria pengemis. Pengemis adalah orang-orang dengan kriteria antara lain: A. Mata pencarian, tergantung pada belas kasihan orang lain. B. Berpakaian compang-camping dan kumuh dan tidak wajar. C. Berada di tempat umum. D. Memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain. Penanganan gepeng dan anak jalanan.
mengayomi dan memberikan perlindungan yang layak kepada anak jalanan, memberikan tempat bernaung, memberikan pendidikan yang setinggi-tingginya, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu anak penyakit yang berpenyakit khusus, TBC, kusta, dan sebagainya. Pengertian TBC: tuberkulosis atau yang kerap disebut dengan TBC adalah penyakit menular terbesar di dunia setelah HIV. Penyakit TB dapat disebabkan oleh adanya basel dari bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini dapat menyerang bagian tubuh manapun, namun TB yang paling umum menyerang paru-paru. Gejala penyakit TBC. Gejala penyakit TBC yang perlu diwaspadai. Seseorang yang mengalami penyakit TBC memiliki beberapa gejala awal yang umum terjadi. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat, CDC, mengatakan bahwa penularan TBC terjadi lewat udara saat penderita TB aktif mengeluarkan bakteri, saat bersin, batuk, atau berteriak. Penyebab penyakit TBC. 1. Perokok aktif. 2. Seseorang yang sering mengkonsumsi alkohol. Selanjutnya yaitu petugas medis yang sering berhubungan dengan penderita TB. Selanjutnya yaitu tinggal di lingkungan yang padat dan kumuh. Penderita penyakit ginjal stadium lanjut. Seseorang yang memiliki sistem kekebalan tubuh lemah, seperti penderita AIDS, kanker, dan diabetes. Selanjutnya yaitu kekurangan makanan bergizi. Anak-anak dan lansia. Seseorang yang menggunakan nafsa. Pengertian kusta. Kusta adalah penyakit infeksi Mycobacterium pada manusia yang kronik progresif, mula-mula menyerang susunan saraf tepi. Mycobacterium leprae adalah basal obligate intraseluler yang berkembang biak di dalam sel saraf dan makrofag kulit, dapat ditemukan di dalam tanah, air, udara, dan pada manusia terdapat pada permukaan kulit, rongga hidung, dan tenggorokan. Kriteria identifikasi. Ada 5 sifat khas sifat Mycobacterium leprae. Mycobacterium leprae adalah satu-satunya spesies
Mycobacterium yang menginvasi dan tumbuh dalam saraf perifer. Mycobacterium leprae merupakan parasit intraseluler obligat yang tidak dapat dibiarkan secara in vitro pada media buatan, walaupun dapat diinokulasi pada binatang percobaan. Ekstrak terlarut dan preprit Mycobacterium leprae mengandung komponen antigenik stabil dengan aktivitas imunologis yang khas, yaitu uji kulit positif pada penderita tuberkulosis dan negatif pada penderita lepromatosa. Sifat tahan asam Mycobacterium leprae dapat diekstraksi oleh piridin. Mycobacterium leprae merupakan satu-satunya mikrobakterium yang mengoksidasi D-dopa (D dihidroksi penilalanil. Cara penularannya sendiri melalui kontak langsung antar kulit yang lama dan erat, percikan udara pernafasan secara inhalasi. Sebab Mycobacterium leprae masih dapat hidup beberapa hari dalam droplet melalui traktis. Melalui gastrointestinalis, vektor nyamuk. Mycobacterium leprae yang hidup bebas di udara. Pintu masuk kuman, port of entry. Yang paling mungkin adalah traktis respiratorius. Dapat juga masuk melalui kulit. Kuman mencapai permukaan kulit melalui folikel rambut, kelenjar keringat, dan air susu ibu. Jarang dalam urin. Jalan keluar dari penderita port of exit terutama melalui sekresi lendir hidung, paling banyak ulkus, air susu ibu, dan usapan vagina. Terdapat tanda-tanda kardinal penyakit kusta.
yaitu anestesia, lesi kulit, penebalan saraf perifer setempat, ditemukannya Mycobacterium leprae bakteriologis positif. Klasifikasi reaksi Costa: erythema nodosum, leprosum. Reaksi pembalikan, reaksi reversal, reaksi upgrading. Materi selanjutnya yaitu PSK atau anak-anak PSK korban trafficking dan akibat kekerasan seks. Pengertian PSK atau anak-anak PSK: pekerja seks komersial adalah pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau uang dari yang telah memakai jasa mereka tersebut. Disebutkan bahwa PSK adalah wanita yang pekerjaannya menjual diri kepada banyak laki-laki yang membutuhkan pemuasan nafsu seksual. Faktor PSK atau anak-anak PSK. Faktor ekstern meliputi tidak adanya undang-undang yang tegas yang melarang pelacuran, adanya dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks, khususnya di luar ikatan perkawinan. Faktor intern yang menjadi penyebab maraknya prostitusi di kalangan remaja antara lain aspirasi, kesenangan dunia, kecenderungan omtik, menghindarkan diri dari kesulitan hidup, tekanan ekonomi, kemiskinan, kondisi keluarga yang tidak harmoni, bujuk rayu kaum lelaki, serta rasa ingin tahu tentang seks. Pengertian korban trafficking. Korban trafficking pada umumnya adalah anak-anak dan perempuan di bawah umur, yang mana korbannya adalah mereka yang mengalami kesulitan dalam bidang perekonomian. Faktor penyebab korban trafficking: faktor ekonomi, pola hidup konsumtif, minimnya pemahaman, nilai agama, tidak memiliki pendidikan. Karakteristik korban trafficking: adanya rekrutmen, adanya jarak pindah, adanya serah terima, jeratan lilitan hutang, pengekangan kebebasan, penindasan, intimidasi, ancaman kekerasan, pemerasan fisik, seks. Pengertian kekerasan seks. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan atau menyerang tubuh,
dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat penderitaan psikis atau fisik yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Faktor kekerasan seks: paksaan, intimidasi, ancaman, penahanan, tekanan psikologis. Karakteristik kekerasan seks: growing adalah proses membangun gaslighting adalah suatu proses manipulasi yang terjadi dalam hubungan. Biasanya pelaku menanamkan benih-benih keraguan dalam diri pasangannya yang menjadi korban. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.